حجة وخير مقام وأحسن النبي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد مقاليد وصفيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كان صديق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى صحبه الذي يحسن إسلامه ولم يفعل شيئا قليلا. أما بعد فيا قائلون رحمكم الله أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو يوم القيامة. Hadirin sidang rahimahullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kami mengajak para hadirin, mari kita persembahkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya, curahan berkah dan limpahan kasih sayangnya kita masing-masing mengadakan ibadah salat Jumat berjamaah pada awal bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, bulan Maulid kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berharap semoga selawat dan salam tercurah limpahkan kepada manusia pilihan Allah, penutup rangkaian nabi dan rasul, Qur'anul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia dan taat tunduk dan patuh melaksanakan syariatnya dan mengikuti sunnah-sunnah hingga yaumil akhir. Sebagai berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan Maulid Nabi dulu yang akan disampaikan adalah Muhammad Rasulullah lahir dengan bukti-bukti yang otentik. Alhamdulillah syukur pada saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan saat Rasulullah SAW dilahirkan. Sejak kita sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertakwa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih dan mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi nabi akhir zaman dan menjadi panutan bagi kita semua. Perlu kita ingat kembali sebagai tazkirah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus pada dunia ini adalah rahmatan lil alamin. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kelahiran Rasulullah SAW di alam dunia yang menjadi pertanda bahwa manusia yang mengikutinya akan mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Mengapa? Maka barang siapa menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah SAW lalu mensyukurinya, tentu dia akan merangkuh kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya barang siapa menolak dan menentang ajaran agama yang dibawa Rasulullah, maka merugikan dia dalam hidupnya. Kaum muslimin rahimahumullah, bukti-bukti bahwa Allah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman
membawa risalah tauhid penyempurna dari risalah-risalah Allah sebelumnya, sebenarnya telah dinubuatkan dalam kitab Taurat dan Injil. Jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 150, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatabi'una rasulan nabiyyahum alladzi yuhaddithuna maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yaitu orang-orang yang menuju Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang digambarkan dalam Al-Quran. Dalam kitab Taurat, Nabi Muhammad itu sebagai saksi dan pembawa kabar gembira serta pemberi peringatan. Beliau digambarkan dalam kitab Taurat tersebut sebagai penjaga agama samawi atau agama berdasarkan waktu atau agama langit, berkelanjutan sampai penyempurnanya dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Taurat telah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW disebut Al-Mutawakkil, yang mengandung arti bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang yang berperangai jahat, bukan orang kasar, dan bukan pula orang yang berteriak di pasar. Nabi Muhammad SAW bukan tipe manusia yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tapi memberi maaf kepada umat dan sesama. Bahkan diterangkan pula di dalam kitab Taurat tentang riwayat Nabi Muhammad SAW dari mulai sejarah hidupnya di Makkah. Dia dilahirkan lalu hijrah ke Taibah, Yathrib atau Madinah. Nabi Muhammad berada di Sam. Dia tidak berperangan itu suci dan selamat berlaku sendiri. Kaum muslimin rahimahullah, dalam kitab Sirah Nabawiyah diterangkan pula setidaknya ada peristiwa besar yang patut untuk diketahui dan direnungkan untuk mengambil hikmah dan manfaatnya bagi kita pada saat pengambilan pelajaran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Di antaranya pertama, tanah Makkah yang terkenal gersang dan panas menjadi subur karena ada curah hujan, maka tumbuhlah tumbuhan dan rumputan dan pohon kurma berbuah. Yang kedua, singgasana Raja Persia dilanda gempa, sehingga sang raja penguasa saat itu Anusirwan merasa keheranan karena 14 balkon senjatanya ikut roboh. Yang ketiga, api abadi yang disembah kaum Majusi mendadak padam. Sebuah api yang dianggap sakral dan suci yang pernah diyakini api itu hidup sudah lebih 1000 tahun dan tidak pernah padam sekalipun. Lalu pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, api itu padam. Kaum Majusi merasa keheranan dan berusaha mencari tahu penyebabnya. Ternyata mereka mendapat cerita bahwa sang Nabi lahir di dunia. Yang keempat, air danau Sawah tempat dijadikan sumber kehidupan dan bahkan sakralkan oleh orang Persia menjadi surut dan menjadi kering rontak. Yang kelima, beberapa saat sebelum kelahiran Nabi Muhammad muncul burung ababil yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan tentara Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Pasukan bergagak punah, hancur, binasa karena dilempari batu yang dibawa dari neraka Sijil yang dilemparkan oleh burung-burung ababil. Dalam sebuah riwayat, pasukan bergagak pimpin Abraha ini tidak kurang dari 60.000 pasukan. Mereka punah seperti daun dimakan ulat. Lalu yang keenam, para ahli kitab di Yerusalem Palestina menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat bintang besar dan bercahaya tepat pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Kaum muslimin sedang dibuat rahimahullah. Berbagai peristiwa luar biasa muncul saat lahirnya Nabi Muhammad. Ini Nabi yang diprediksi akan kelahirannya dalam kitab Taurat dan Injil tersebut sudah pasti meninggalkan dunia yang sangat ini 14 tahun abad yang lalu menuju ke kalimahan.
dengan rohnya. Beliau meninggalkan dua pusaka sebagai pegangan yang dijamin umat Islam tidak akan terjerumus tergelincir ke dalam lembah sesat apabila berpegang kepada kedua pusaka tersebut. Dua pusaka tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Sebagaimana pada Faktu fikum amrain la yajibu ba masakum biha tiba Allah sunnatu rasulih. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Oleh sebab itu, kita selaku hamba Allah, pengikut dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW sudah sempatnya dan mengembalikan semua urusan ibadah dan urusan lainnya untuk kembali kepada kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Di awal bulan Oktober ini, mari kita ada bunyi peristiwa melalui dakwah di masjid, melalui pengajian, seminar di tempat-tempat kerja. Kita ambil hikmah dan kita amalkan untuk berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Selamat datang bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, wahai diri sekalian, ya, kita jangan terjebak dengan rutinitas peringatan Maulid Nabi tanpa tergerak untuk meneladani perilaku kehidupan kita. Saya selalu mau mengajak kepada hadirin seluruh kaum muslimin untuk memperdalam ajaran Islam melalui peringatan Maulid Nabi sebagai bekal untuk mempersiapkan jawaban-jawaban yang rumit yang bermunculan akhir-akhir ini, terutama gesekan politik, krisis ekonomi, hilangnya rasa empati terhadap masyarakat miskin dan seterusnya. Bahkan terjadi demonstrasi di mana-mana. Mari kita kembali meneladani perilaku Rasulullah SAW yang pernah menciptakan kondisikan masyarakat Madinah dan merukunkan kehidupan harmoni antar grup agama di kota Madinah pada waktu itu sehingga dikenal dengan masyarakat Madinah. Hal ini harus kita usahakan agar kita terhindar dari budaya dan glamornya kehidupan dunia yang menipu dan menjumuskan kepada murka Allah dan siksa api neraka. Dan jaga diselamatkan dari bahaya tersebut. Amin. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa lakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد